Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan aplikasi tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam banyak video kami sudah menegaskan bahwasanya seorang SP atau seorang Raja Wali itu, seorang Raja Wali Allah 01 itu tugas utamanya adalah menegakkan kembali agama tauhid. Nah, kemudian bagaimana teknis yang bisa kita lakukan? Gambaran realnya sederhananya seperti apa? Sebenarnya penerapan atau aplikasi tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah sangat dipahami. Sudah sangat dipahami oleh semua orang sebenarnya. Tetapi hanya sebatas pemahaman. Saya tidak menjudgment untuk semua orang, tapi mungkin kebanyakan dari kita seperti itu. Dalam pengajian ibu-ibu itu sering dilakukan atau dinadomkan. Jadi la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maksuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la mawjuda illallah. Itu sangat populer. Jadi yang pertama, la maksuda ilallah. Kita bahas la maksuda, la ilaha illallah la maksuda ilallah. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu tujuannya hanya untuk Allah. Dalam artian, ketika kita melakukan sebuah aktivitas kebaikan atau sedang melakukan profesi atau sedang melaksanakan tugas sesuai profesi, itu seringkali tugas yang kita laksanakan itu selalu dikaitkan dengan pujian atau hinaan. Karena memang seringkali aktivitas kita itu diukur dengan parameter makhluk gitu. Padahal sesungguhnya ketika kita sudah menyatakan la ilaha illallah la maksuda illallah, itu artinya tujuan dari aktivitas kita itu tidak terkait dengan hinaan ataupun dengan pujian. Apa yang kita lakukan tidak boleh mengurangi karena dihina, tidak boleh bertambah karena dipuji. Karena apa? La maksuda ilallah, kuncinya adalah ikhlas. Jadi jangan sampai aktivitas kita, baik itu aktivitas yang sifatnya ibadah, maksudnya ibadah yang langsung kepada Allah seperti halnya sholat atau yang lainnya, atau aktivitas sosial kita, itu jangan dipengaruhi oleh penilaian makhluk. Dalam beberapa hal secara teknis memang penilaian dari makhluk itu penting untuk mengukur kinerja. Tetapi pada prinsipnya dalam konsep ketauhidan, dalam konsep hati, dalam ketauhidan,
itu jangan sampai tergerus oleh hinaan, jangan sampai melambung karena pujian. Jangan sampai kita bekerja itu hanya untuk menyenangkan atasan, dan jangan sampai kita bekerja untuk menghindari semacam teguran dari atasan. Tetapi ketika kita diberi tugas, ketika kita diberi perintah untuk melaksanakan suatu tugas, hendaklah itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Sehingga motivasi ikhlas itu menjadikan kinerja kita bernilai di hadapan Allah, bernilai di hadapan atasan. Itu maksudnya begitu. Kemudian jadi kunci dari la maqsuda itu harus ikhlas. Yang kedua, la matluba ilallah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Ini sederhananya adalah begini, semua aktivitas yang kita lakukan itu ditembakkan untuk mencari ridho Allah. Jadi kita bekerja memang untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga umpamanya. Tetapi dalam sisi spiritnya, dalam tauhidnya, pekerjaan yang kita lakukan itu akan bernilai jika tujuan kita bekerja itu untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga ketika kita bekerja, apapun pekerjaannya, baik itu pekerjaan yang kasar ataupun yang kantoran lah begitu, itu tidak berpengaruh terhadap terhadap karakter dirinya. Karena apa? Ketika kita sudah menerima sebagai af'alnya Allah, kemudian ditempatkan atau ditakdirkan dalam sebuah posisi, itu terima dengan ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi orang yang sudah berorientasi pada ridho Allah, dia tidak berpikir posisi, tidak mengejar posisi. Jadi kompetisinya sehat, walaupun memang ada lelang jabatan umpamanya. Itu kompetisinya sehat untuk mencari ridho Allah, tidak dengan cara-cara yang curang. Karena dia tahu ketika cara-cara yang dilakukan curang itu sudah melenceng dari tujuan mencari ridho Allah. Kemudian la ma'buda ilallah, la ilaha illallah, la ma'buda ilallah. Tidak ada lagi yang kita sembah kecuali Allah. Makna sembah di sini atau makna yang kita ibadah di sini, seringkali kita beribadah atau beraktivitas yang terkait dengan keagamaan atau itu memiliki orientasi yang lain, atau bahkan lebih parah lagi, penyembahan itu. Jadi la ilaha illallah ma'budu ilallah itu tiada lagi yang disembah kecuali Allah. Maknanya itu ibadah. Nah, zaman saat ini banyak sekali lah, atau sebagian besar lah, ada sesembahan yang lain selain Allah gitu. Jadi musyrik untuk zaman saat ini itu praktiknya atau prakteknya, teknisnya itu bergeser. Seringkali orang-orang yang cenderung rasional atau orang-orang yang berpikir maju lah, katakan seperti itu memandang sebelah mata atau memandang sirik terhadap orang-orang yang melakukan praktek perdukunan umpamanya. Tetapi di sisi lain tidak menyadari bahwasanya kesyirikan itu tidak hanya berhenti pada keris atau pada sesajen. Ketika kita sudah menyembah pekerjaan, ketika kita sudah menjadikan pekerjaan sebagai sesembahan yang lain, kemudian menafikan Allah, maka itu sebenarnya sudah menjadikan atau sudah menduakan Allah. Jadi sesembahan saat ini itu sudah sesembahan yang modern sebenarnya. Banyak sekali sesembahan-sembahan atau banyak sekali Tuhan-Tuhan baru.
banyak sekali Tuhan-Tuhan baru saat ini. Kemudian selanjutnya lama juda ilallah, tidak ada perwujudan semuanya kecuali perwujudan Allah. Artinya apa? Semua hal yang ada di bumi ini, di jagat raya ini, itu adalah wujud dari hamidnya Allah. Jadi bentuk keterpujian Allah itu diwujudkan dalam segala hal yang ada di jagat raya ini. Maka jika orang sudah menyadari hal itu, dalam dirinya tidak akan ada upaya untuk merusak, tidak akan ada jiwa untuk menghancurkan, untuk curang, untuk berbuat hal-hal yang di luar hukum. Ketika sudah menyadari bahwa semua hal ini milik Allah, bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Jadi la ilaha illallah, la maqsuda illallah, kunciannya harus ikhlas. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, kunciannya hati-hati dengan syirik. La maujuda illallah, itu adalah kesadaran terhadap jagat raya ini. Kemudian la matluba illallah, itu adalah pencarian bahwasanya aktivitas kita ini orientasinya untuk mencari ridho Allah. Ini sangat mudah dipahami, ini sudah kita dengar selama inilah. Tetapi pada prakteknya ternyata kita masih seringkali menjadikan uang sebagai orientasi, menjadikan pekerjaan sebagai sesembahan, menjadikan atasan sebagai bentuk legitimasi, dan melihat dunia hanya untuk kepentingan kita saat ini. Demikian terkait dengan penerapan tauhid secara sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.